Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel. Channel yang akan membahas seputar materi SKD Seleksi CPNS tahun 2023, mulai dari TWK, TIU, dan TKP. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami akan muncul notifikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak untuk membahas materi TKP, khususnya materi anti radikalisme. Jadi bagaimana calon ASN itu tidak terpapar dengan pengaruh radikalisme yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dan mengkhianati NKRI itu sendiri. Tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai saja dari soal yang pertama. Di mana soal pertama digambarkan bahwa Anda adalah seorang pegawai bidang sumber daya manusia di instansi A. Suatu hari, pimpinan kerja melakukan rapat tertutup yang memberitahukan bahwa X rekan kerja Anda terlibat dalam tindak pidana terorisme. Nah, jadi ini sudah mengarah kepada terorisme dan radikalisme dan menyebarkan paham radikal. Bahkan di sini dinyatakan bahwa masuk DPO, daftar pencarian orang. Padahal X dikenal sangat dekat dengan Anda dan sering membantu Anda jika kesulitan. Terkait hal tersebut, pimpinan meminta Anda memberikan informasi terkait X. Sikap Anda, apakah yang A, tidak memberikan informasi apapun agar tidak dianggap terlibat dalam pegawai yang bersangkutan? Ataukah yang B, memberikan informasi yang diperlukan meskipun Anda merasa berat hati? Apakah yang C, memberikan informasi yang diperlukan agar pegawai tersebut menyadari kesalahannya? Apakah yang D, memberikan informasi seperlunya karena belum yakin pegawai tersebut terpapar paham radikal atau terlibat aksi terorisme? Ataukah yang E, tidak memberikan informasi dan berusaha menasihati pegawai tersebut untuk menyadari kesalahannya? Jadi opsi yang paling tepat yang bernilai 5 poin, apakah A, B, C, D, ataukah yang E? Jadi yang paling tepat itu adalah opsi yang tepat adalah opsi yang C. Memberikan informasi yang diperlukan agar pegawai tersebut menyadari kesalahannya. Jadi kita harus memberikan informasi yang diperlukan. Kalau opsi yang B, di sini yang mengakibatkan salah karena ada rasa berat hati. Sehingga sekali lagi opsi yang paling tepat itulah opsi yang C. Lanjut berikutnya ke soal nomor 2. Dinyatakan bahwa konektivitas yang melanda dunia membuat interaksi komunikasi dan sosial dunia semakin mudah dan cepat. Kemudahan ini bisa digunakan ideologi-ideologi transaksional radikal untuk merambah ke seluruh pelosok Indonesia, ke seluruh kalangan dan ke seluruh usia, tidak mengenal lokasi dan waktu. Kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi terbaru ini. Sebagai seorang ASN, bagaimana sikap Anda terkait isu tersebut? Nah, jadi bagaimana konektivitas di era sekarang yang begitu cepat, tidak mengenal lokasi dan waktu, sehingga pengaruh ideologi radikal itu sangat cepat. Sebagai seorang ASN, apa sikap kita? Apakah yang A, menguatkan Pancasila dan siraman rohani secara teratur diperlukan untuk meminimalisir penyebaran ideologi radikal? Apakah yang B, memberikan petisi pada pemerintah untuk mengesahkan undang-undang khusus untuk menjaga kedaulatan negara? Apakah yang C, perlu diadakan lembaga khusus yang menyaring berita syarat paham radikal dan aksi terorisme? Ataukah yang D, rajin melaporkan dan membagikan sumber-sumber berita yang terindikasi ideologi radikal pada masyarakat agar waspada? Apakah yang E, bijak menggunakan sosial media dan waspada terhadap berita-berita provokatif? Nah, jadi yang paling tepat untuk mengatasi sikap radikalisme, caranya adalah dengan menguatkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang jadi tips dan trik untuk mengatasi ideologi radikal jelas menggunakan ideologi yang dimiliki oleh bangsa ini, yaitu ideologi Pancasila. Sekali lagi opsi yang paling tepat yang bernilai 5 poin itulah opsi yang A. Kita lanjutkan soal nomor
3. Sebelumnya, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebut langkah pemecatan sekitar 30-40 ASN tiap bulan karena berbagai pelanggaran, diantaranya tersangkut radikalisme maupun yang tergabung dalam organisasi terlarang dan tidak mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah pemikiran paradoks. Jadi ASN yang membenci pemerintah yang sedang berkuasa, mereka menerima gaji dan tunjangan dari negara namun bersifat oposan, ya, atau oposisi dalam pemikiran terhadap pemerintah yang sah dan sedang berkuasa. Berkaitan hal tersebut, diketahui bidang yang Anda pimpin memiliki seorang pegawai yang gemar menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah dan mengekspos ujaran kebencian tersebut ya terhadap pemerintah melalui status komentar di media sosial. Sikap yang Anda lakukan menghadapi situasi bawahan Anda yang sering melakukan ujaran kebencian terhadap pemerintah. Apakah yang A, melakukan rapat internal dengan kepala bidang yang lain untuk mengambil tindakan yang lebih lanjut? Apakah yang B, melakukan dialog interaktif dengan pegawai tersebut agar menjadi kesalahannya? Apakah yang C, mengusulkan kepada atasan untuk segera memberhentikan pegawai tersebut? Apakah yang D, mengawasi pegawai tersebut secara intensif dan memberikan sanksi jika telah dirasa mengganggu gerak laju organisasi? Apakah yang E, melaporkan pegawai tersebut pada pihak berwenang agar segera ditindaklanjuti? Nah, ini baru ujaran kebencian ya. Jadi yang paling tepat, yang paling bijak dilakukan, jangan sampai kita langsung serta-merta melaporkan kepada atasan. Nah, yang kita lakukan yang paling tepat itu adalah melakukan dialog interaktif dengan pegawai tersebut. Jadi opsi yang B, agar mengetahui kesalahannya dan menyadari kesalahannya. Jadi kita melakukan pendekatan kepada pegawai yang sering melakukan status ya ujaran kebencian di media sosial. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 4. Belakangan ini, media massa gencar memberitahukan isu-isu mengenai terorisme dan gerakan kelompok radikal yang membuat warga di sekitar daerah Anda khawatir dan curiga. Pasalnya, warga baru yang datang beberapa waktu yang lalu ke kampung Anda, gerak-gerik dan penampilannya terlihat seperti yang diberitakan di media massa. Mereka pun mendesak Anda untuk melakukan antisipasi dan bertindak tegas karena merasa cemas jika kelakuan keluarga tersebut merupakan anggota kelompok radikal. Jadi ada gerak-gerik warga yang mencurigakan. Ya, sikap Anda sebagai ketua RT di kampung tersebut apabila melihat situasi itu. Apakah yang A, mengajak warga setempat untuk serta-merta mengucilkan? Jelas bukan menjadi jawaban. Ya, kalau yang B, segera melaporkan kepada pihak berwenang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Coba kita simpan dulu, lanjut ke opsi berikutnya. Yang C, melaporkan pada lurah setempat mengenai kecurigaan warga tersebut terhadap keluarga. Ya, apakah yang D, bersikap netral dan tidak terlalu ikut campur? Jelas itu bukan jawaban. Kalau yang E, mengakrabkan diri dengan warga baru tersebut sambil melakukan klarifikasi atas kecurigaan warga. Nah, ini yang paling tepat ya. Jadi kita yang melakukan pendekatan dulu. Jangan sampai serta-merta kita langsung melaporkan. Sehingga opsi yang paling tepat, yang bernilai 5 poin, yang paling bijak, yang dapat dilakukan kita sebagai ketua RT, mengetahui warga yang terindikasi terpapar pengaruh radikalisme, itulah yang E, mengakrabkan diri dengan warga baru tersebut sambil melakukan klarifikasi atas kecurigaan warga. Sekali lagi, opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tantangan yang dihadapi generasi milenial saat ini semakin kompleks. Badan Intelijen Negara atau BIN ya, membeberkan sekitar 16.000 aktivitas jaringan terorisme ISIS menggunakan medsos untuk propaganda. Sebanyak 160 grup di medsos digunakan untuk membangun jaringan. Dalam setiap hari ada 90.000 konten ISIS di medsos. Oleh karena itu, radikalisme menjadi ancaman nyata bagi generasi muda di Indonesia. Sikap Anda sebagai generasi milenial yang bertugas sebagai agent of change untuk mengantisipasi dan mencegah masuknya paham radikalisme adalah apakah yang A, aktif menyebarkan pesan damai dan anti radikalisme di sosial media? Apakah yang B, menghindari terlibat dalam kegiatan organisasi apapun? Ini kurang tepat ya, karena organisasi apapun tidak diikuti. Kalau yang C, menguatkan literasi media dan
implementasi Pancasila dalam keseharian? Apakah yang D, melaporkan kepada pihak yang berwajib jika menemukan organisasi atau aksi yang pro radikalisme di sekitar? Apakah yang E, berkumpul dengan orang-orang yang sukses dan fokus berkarya? Sekali lagi, kita fokusnya adalah bagaimana konten ISIS ya, yang ada sekitar ribuan di dalam media sosial. Yang paling tepat, sekali lagi, tips dan trik untuk mengatasi sikap radikalisme itu adalah Pancasila, nilai-nilai Pancasila dan bagaimana implementasinya. Sehingga opsi yang paling tepat itulah opsi yang C, bagaimana ketika berbagai konten yang dibuat itu wajib kita menguatkan literasi media dan implementasi Pancasila dalam keseharian. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lanjutkan kepada contoh soal berikutnya. Soal nomor 6. Baru-baru ini Anda berkenalan dengan Andin, seorang rekan kerja yang baru saja Anda temui dalam suatu pelatihan bersama antara divisi. Pada suatu hari, Andin bercerita jika dirinya pernah hampir terjebak menjadi anggota organisasi terlarang internasional karena belum memahami bahaya dari organisasi tersebut. Sikap Anda terhadap hal tersebut adalah, ini hampir ya, hampir terjebak menjadi organisasi terlarang. Ini belum masuk ya menjadi anggota organisasi tersebut, tapi hampir terjebak. Sehingga opsi yang paling tepat apakah yang A, tetap bersikap baik dan mengajak diskusi untuk menguatkan ideologi Pancasila agar tidak terjerumus kembali dalam organisasi tersebut. Apakah yang B, memberitahukan hal tersebut kepada rekan lainnya agar berhati-hati saat bersosialisasi dengannya. Apakah yang C, mendengarkan dengan baik ceritanya dan tidak memberikan tanggapan apapun karena itu sudah menjadi masa lalu? Ataukah yang D, diam-diam menjaga jarak karena khawatir masih terpapar paham radikal? Apakah yang E, memarahi Andin karena bersikap ceroboh dan tidak waspada terhadap bahaya radikalisme? Sekali lagi, yang kita gunakan adalah ideologi Pancasila. Sehingga opsi yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini adalah opsi yang A, tetap bersikap baik dan mengajak diskusi untuk menguatkan kembali ideologi Pancasila agar tidak terjerumus dalam organisasi tersebut. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Soal nomor 7. Bagaimana sikap Anda jika Anda mendapati rekan kerja yang akrab dengan Anda aktif memberikan like pada postingan suatu platform sosial media yang terindikasi dalam paham radikal? Nah, jadi memberikan tombol like atau menyukai postingan terkait terindikasi radikal. Apakah yang A, mendiamkan saja? Apakah yang B, melaporkan pada atasan? Atau yang C, menanyakan alasan sikapnya tersebut? Apakah yang D, mencari tahu lebih dalam mengenai platform media tersebut dengan mengikutinya? Apakah yang E, mengingatkan untuk lebih bijak dan berhati-hati saat menggunakan sosial media? Nah, opsi yang paling tepat yang dapat kita lakukan ketika teman yang aktif memberikan tombol like pada postingan platform yang terindikasi radikal itulah opsi yang C ya. Jadi menanyakan dulu alasan sikapnya tersebut sambil ini dua tindakan ya. Sambil menasihati mengenai bahaya radikalisme. Sekali lagi opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Pada suatu hari Anda mengikuti sebuah acara kajian. Awalnya Anda merasa informasi yang disampaikan oleh pengkaji masih wajar dan normal. Namun Anda merasa lambat laun informasi yang disampaikan mulai mengarah kepada suatu doktrin radikalisme. Ya, meski begitu, peserta kajian lain seperti tidak ada yang menghiraukan hal tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, apa yang kita akan lakukan ketika mendapati pengkajian itu mengarah kepada doktrin radikalisme? Apakah yang A, diam saja? Itu sudah jelas ya, bukan menjadi jawaban. Kalau yang B, merasa was-was dan tidak melakukan tindakan apapun, nah jelas ini bukan menjadi jawaban. Kalau yang C, segera meninggalkan kajian tersebut. Kalau yang D, memberitahu peserta kajian yang lain dan berusaha mengajak mereka pergi. Ataukah yang E, tetap mengikuti kajian dan memperhatikan baik-baik informasi yang disampaikan? Nah, opsi yang paling tepat ya, ketika mendapati situasi seperti soal nomor 8 ini adalah jangan sampai kita sendiri saja.
tetapi kita wajib juga untuk mengajak yang lainnya untuk anti terhadap radikalisme. Sehingga opsi yang paling tepat, kita wajib untuk meninggalkan, ya, memberitahu peserta kajian yang lain dan berusaha mengajak mereka pergi. Nah, jangan sampai kita ikut terlibat dalam penyebaran ajaran radikalisme. Kita lanjut kepada soal berikutnya, soal nomor 9. Sebagai seorang yang anti radikalisme dan mencintai kedamaian, Anda dituntut untuk selalu sikap dan selalu siap, ya, dan peka terhadap keadaan dan kondisi di sekitar Anda. Di kelas Anda tersebut, jadi terdapat teman yang suka menyendiri. Kabarnya belakangan ini ia menyendiri karena ia menyesal atas kesalahan yang diperbuatnya, dan sempat juga beredar kabar bahwa ia hendak melakukan percobaan bunuh diri. Melihat hal tersebut yang Anda lakukan, apakah yang A memberikan nasihat kepadanya bahwa kesalahan itu masih wajar dilakukan manusia? Apakah yang B tidak berani berbicara padanya karena takut apa yang Anda sampaikan tidak bisa memperbaiki keadaan? Kalau yang C merangkul dia dan mencoba membuka diri untuk jadi teman curhatnya dengan harapan bisa meringankan bebannya. Kalau yang D sudah jelas, bukan jawaban tidak peduli, ya. Kalau yang E menjadikan kabar tersebut sebagai bahan perbincangan dengan teman-temannya, bukan. Sehingga opsi yang paling tepat antara A, B, C, D, ataukah E itu adalah opsi yang C, yang bernilai 5 poin. Merangkul dia dan mencoba membuka diri untuk menjadi teman curhat dengan harapan bisa meringankan bebannya, sehingga percobaan bunuh diri ini tidak dapat dilaksanakan kembali. Kita lanjutkan soal terakhir untuk kesempatan video kali ini, di mana soal nomor 10 digambarkan bahwa Anda mempunyai rekan satu divisi yang baru dibentuk oleh kantor. Anda sudah akrab dengan rekan kerja tersebut meskipun baru beberapa hari kenal. Pada suatu ketika, rekan Anda bercerita bahwa ia pernah terlibat dalam organisasi terlarang yang berupaya merongrong Pancasila, namun ia sekarang sudah tidak terlibat lagi karena menyadari bahayanya atau menyadari berbahayanya organisasi tersebut. Sikap Anda adalah apakah yang E seketika menjauhi, apakah yang B mengajak diskusi tentang Pancasila dan merangkul, ataukah yang C memaki, ataukah yang E melaporkan kepada atasan, ataukah yang E mendengarkan dengan baik ceritanya dan tidak menceritakan ke rekan kerja lain. Nah, opsi yang paling tepat, ya, jadi digambarkan bahwa suatu ketika teman baru Anda ini pernah ikut terlibat dalam organisasi radikalisme. Nah, namun sekarang dia sudah sadar dan menyadari berbahayanya organisasi tersebut. Kalau kita lihat dari opsi A, B, C, D maupun yang E, opsi yang paling tepat yang bernilai 5 poin itu adalah yang B. Nah, jadi mengajak diskusi tentang Pancasila. Kemudian merangkul rekan kerja tersebut supaya tidak terjerumus kembali dalam organisasi terlarang tersebut. Ya, sehingga opsi yang paling tepat untuk soal nomor 10 ini adalah opsi yang B. Sekali lagi, kunci radikalisme itu adalah bagaimana kita mampu untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Baik, cukup sekian video kali ini pembahasan soal TKP khususnya materi anti radikalisme. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya sehingga ketika ada video terbaru dari kami akan muncul notifikasi. Tetap semangat latihan soal. Kalau misalkan ada hal atau soal dan jawaban yang kurang dipahami, silahkan dituliskan pada kolom komentar. Tetap semangat, sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.